Insyaallah kita persilakan kepada Bapak Ibu. Dan terakhir untuk doa dan mungkin nanti ada rahmat setelah saya selesai. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah subhanallah rahmatullah, mari kita buka subuh gabungan kali ini baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak sambutan yang pertama dari Ketua DKM Masjid Nurul Falah pada Bapak Haji Aswad. Ayo persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Ustaz Dr. Samsul Basri, terima kasih Pak bisa hadir di kesempatan ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan kajian nanti. Yang saya hormati Pak Ketua RW 012 dan timnya, kemudian para Ketua RT 12 Ribut Pasir Berme, kemudian saya hormati Bapak-Bapak dari KM Ribut Pasir Berme, Bapak hadirin jamaah sholat subuh gabungan Masjid Nurul Falah yang saya banggakan dan saya apresiasi. Yang pertama saya kira kami ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga Bapak sekalian bisa tetap menghadiri undangan subuh sholat gabungan yang diperkasai dan menjadi program dari Ketua PMM Pasir Berme. Saya kira ini menjadi dukungan juga bagi DKM Masjid Nurul Falah adanya program ini sehingga tentu diantaranya adalah menguatkan silaturahmi tadi disampaikan oleh Pak MC. Saya setuju, sekaligus memaklumkan masjid gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pertama kami menyampaikan maaf sebetulnya program ini tanggal 1 Oktober diundur dari 8 Oktober hari ini insyaallah karena ada kendala teknis intern. Jadi mohon dimaafkan dosanya. Dan kemudian saya kira terima kasih juga pada Pak Haji Win masih memberi kesempatan pada ini bisa melaksanakan sholat subuh gabungan dan kemudian nanti dilanjutkan kajian. Dan saya kira ini apresiasi dan saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini nanti akan disampaikan kajian ya oleh guru kita Bapak Dr. Samsul Basri. Saya kira insya Allah temanya menarik dan juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami ya pemahaman materi subuh saat ini. Tapi mengingat dari waktunya terbatas, barangkali 1-2 sajalah yang saya kesempatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, mohon maaf kalau di dalam spanduk ada titipan selipan kata-kata pembawa infak yang terbaik gitu ya. Jadi insya Allah Masjid Nurul Falah ini karena dengan program pembangunan untuk menyempurnakan yang belum selesai di antaranya adalah insya Allah besok mulai bulan November ke depan akan membangun toilet tempat untuk ibu-ibu karena sekarang masih bergabung di belakangan. Jadi untuk lengkapnya akan dibangun toilet dan tempat duduk dari ibu-ibu. Mohon dukungan dari Bapak sekalian di pelajaran dakwah kita juga.
Yang terakhir, khususnya terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya barangkali ada hal yang kurang berkenan di tempat ini. Saya dan pengurus berusaha memaksimalkan layanan secara prima, tapi barangkali ada hal yang kurang pas ya, mohon maaf. Untuk itu, sedikit terima kasih dan mohon sebesarnya. Kemudian nanti ditutup dengan ramah-ramah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bagian yang kita dengarkan sampai dari kedua rekan kepala, insyaallah nanti ada kontak ini Pak, atau gimana? Ini saya langsung aja bisa kontak Pak. Baik, nanti ada yang dari Mas Irfan insyaallah. Baik, selanjutnya mari kita simak sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Musyawarah 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 Setemai kepada Haji Akhir bin Ali. Kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sekali lagi mudah-mudahan yang jawab ketika ini semangat insyaallah utangnya lunas. Tahun ini berangkat haji umroh sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, dan wassalatu ala rasulillah wa ala alihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 012 beserta jajarannya, Bapak RT 012 beserta Ibu Hasil Permen, kemudian Bapak Ketua DKM Ibu Hasil Permen, dan yang paling utama yang sama-sama kita melihatkan kita hormati kita bersama Ustaz Dr. Samsul Basri, yang alhamdulillah kita bisa bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang Allah barokahkan, pertemuan yang akan kita ingat sampai nanti ketika kita bertemu dengan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah bisa silaturahmi, karena sungguh gabungan ini satu program untuk menjalin silaturahmi lingkup Asri Permen. Mudah-mudahan ini akan bisa terus berlanjut, karena yang paling berat adalah sholat subuh. Maka ketika kita bisa sholat subuh berjamaah, maka itu salah satu cara menghindarkan dari kemunafikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini terhindar dari kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita sampaikan sholawat beserta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan juga akhirnya mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah. Kedua, kami sampaikan bahwa kegiatan di BMM yang sudah berjalan yang baru adalah kegiatan remaja dan anak-anak sebagai kegiatan mempersiapkan generasi ke depan. Ini alhamdulillah sudah berjalan, dan kita akan lakukan terus agar regenerasi perjalanan ke depan. Kita tidak akan lagi kesulitan mencari siapa yang akan jadi ketua BMN, siapa yang akan menjadi ketua DKM, siapa yang akan menjadi ketua RT. Tidak ada lagi kesulitan. Kenapa? Sudah ada regenerasi. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dari tingkat SD, SMP, SMA, dan sekarang yang kelima seniornya sudah ada yang sampai bekerja dan masih tetap aktif di masjid dan musola ini. Dan mudah-mudahan
program regenerasi ini bisa didukung kita semuanya, sehingga di masjid dan mushola ada aktivitas yang banyak yang dilakukan oleh para remaja dan anak-anak khususnya. Karena generasi ke depan lebih rapuh, mental health itu yang sekarang terjadi dan sedang kita bangun. Ada yang bunuh diri di Cinere ibu beserta anaknya. Ada yang kemarin bunuh diri, seorang anak loncat dari lantai sekolah atas, lantai 3. Ini satu bentuk bahwa kita harus peduli dengan anak-anak, kita harus peduli dengan remaja kita yang saat ini mungkin membutuhkan peran kita. Maka saya beserta teman-teman DMM ingin agar kita sebagai orang tua peduli dengan anak-anak. Kita jaga minimal anak kita sendiri. Yang kedua, kita jaga lingkungan kita agar anak-anak kita memiliki mental yang sehat, memiliki akhlak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dengan program yang terakhir kita akan sama-sama melanjutkan kegiatan-kegiatan yang ada, bahwa di lingkup Asil Permai ini ada lapangan yang lapangan itu ramai sekali, terutama kalau malam Ahad maupun malam Sabtu itu ramai sekali. Dan di situ ternyata pernah saya dikasih kirimin, ternyata didapati botol-botol miras. Kita nggak habis pikir di lingkup RW 12 di lapangan Asil Permai diketemukan botol-botol miras yang mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi kalau kita peduli. Mungkin sekarang yang ada di lapangan Asil Permai ini bukan warga kita, mungkin, tapi pengaruhnya akan ke kita. Maka spanduk yang tertulis di sana sudah hancur, mungkin sudah robek-robek. Saya ingin spanduk yang ada di lapangan kita perbaharui, aktivitas di lapangan Asil Permai hanya sampai jam 10 malam, tidak lebih. Dan ini harus disiplin. Kalau memang ada yang melanggar, ya kita tindak. Ada satpam, inilah tugasnya. Nanti mudah-mudahan ini kita bisa jalankan bersama, sehingga di lingkup Asil Permai ini kedoliman, kemaksiatan bisa kita hindari semaksimal mungkin. Mudah-mudahan itu jadi pemikiran kita sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Insyaallah menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya adalah kita masuk ke acara inti, yaitu kita di takdim kajian subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Samsul Basri SSI MBI. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahar Al-Azizul Ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar, wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum ajmain. Senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga Allah membanyakkan harta kita dan juga keturunan kita yang soleh dan solehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal soleh kita, membaguskan amal soleh kita, dan mengampunkan dosa, kesalahan dan kehilafan kita semua. Semoga kita direzekikan oleh Allah menutup usia dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, muslimin dan muslimat, untuk bersama-sama mentadabburi Quran surah Al-Quraisy. Quran surah yang insyaallah kita semua telah menghafalnya bersama, surah Al-Quraisy. Adapun bunyi ayatnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang artinya li'ilafi Quraisy. Ayat yang pertama ini mengisyaratkan kepada kita semua untuk takjub, untuk kagum dengan apa yang menjadi kebiasaan bangsa Quraisy, di mana kebiasaan ini muncul dikarenakan potensi alam yang Allah berikan kepada mereka, dan dari potensi alam yang Allah berikan kepada mereka, Allah hadirkan di tengah-tengah mereka Ka'bah al-Musyarrafah yang menjadi kecintaan semua manusia terhadapnya, terutama kaum muslimin. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Maka diantara kebiasaan yang terbentuk dikarenakan topografi negerinya atau potensi alamnya adalah melakukan aktivitas ekonomi, melakukan perjalanan dagang, tidak hanya bersifat lokal tapi juga internasional. Yaitu di dalam tafsirnya disebutkan, di musim panas mereka ke negeri Syam, dan di musim dingin mereka ke negeri Yaman, dan dalam keadaan aman perjalanan mereka. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, Rabbu hadzal bait, Rabb pemilik Ka'bah al-Musyarrafah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang at'amahum min ju', yang memberi makan kepada mereka sehingga terbebaslah mereka dari kelaparan, terbebaslah mereka dari kemelaratan, dari kemiskinan. Wa amanahum min khauf, dan Allah pula lah yang telah memberikan kepada mereka rasa aman sehingga terbebaslah mereka dari segala ketakutan, dari segala teror, dari segala ancaman, dan dari segala hal yang mengkhawatirkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum ajmain. Melalui satu surah yang mulia ini, kita ketengahkan satu tema atau judul, yaitu mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan spirit takwa. Mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan atau melalui spirit takwa.
Dari surah ini ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Namun terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa indikator kemakmuran, apa indikator kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin, indikator kemakmuran adalah terpenuhinya kebutuhan biologis atau bahagianya masyarakat secara biologis, yaitu terbebasnya masyarakat dari kemiskinan, dari kelaparan, dari kemelaratan, barulah terkategori bahagia secara biologis atau barulah disebut dengan makmur. Adapun kemudian sejahtera, yaitu bahagianya masyarakat secara psikologis, yaitu terbebasnya masyarakat dari ketakutan, terbebasnya masyarakat dari segala teror, dari segala ancaman, dari segala hal yang menyebabkan degradasi moral bagi para remajanya, bagi para pemudanya. Maka itulah yang disebut dengan sejahtera. Sehingga indikator kemakmuran dan kesejahteraan ini ada di ayat yang keempat, surat Al-Quraisy. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahwa kemakmuran dan kesejahteraan itu adalah terbebasnya masyarakat dari kelaparan, dari kemiskinan, dan terbebasnya masyarakat dari segala ketakutan, dari segala ancaman, dan dari segala teror. Tetapi ternyata ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf menjelaskan kepada kita bahwa ternyata kemakmuran dan kesejahteraan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan, Allah yang menghadiahkan, Allah yang menganugerahkan kemakmuran dan kesejahteraan itu pada suatu masyarakat. Sehingga bagaimanakah cara untuk mengundang hadiah dari Allah ini? Bagaimanakah cara untuk mendatangkan anugerah dari Allah ini berupa kemakmuran dan kesejahteraan? Petunjuknya ada pada ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga. Pada ayat yang pertama, li'ilafi Quraisy, yaitu hendaknya kemudian kita sebagai masyarakat di suatu tempat untuk memperhatikan potensi alam kita. Kenali potensi lingkungan kita, kenali potensi alam kita. Sebab setiap wilayah pasti ada potensi alam. Ada potensi alam yang kemudian mereka mesti mendalaminya, menganalisanya, memikirkannya untuk mengembangkannya. Yang kedua, setelah kita mengenali potensi alam, petunjuk yang kedua adalah ilafihim rihlata syitai wassaif. Gerakan masyarakat kita, dorong masyarakat kita untuk melakukan aktivitas ekonomi. Gerakan masyarakat kita untuk berusaha, bekerja, berkarya. Dan jangan sampai ada di antara masyarakat kita yang secara fisik berpotensi untuk kemudian bekerja tapi dia menjadi pengangguran. Di sini harus digerakkan roda ekonomi. Ma'asyiral muslimin, bahkan kita tantang masyarakat kita untuk melakukan aktivitas ekonomi sampai ke luar negeri. Kita dorong, kita tantang masyarakat kita untuk melakukan aktivitas ekonomi sampai ke luar negeri. Dan kalau kita melihat para calon-calon wakil rakyat yang cikal bakal menjadi pejabat di negeri ini, ketika kita melihat visi dan misi mereka dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan negeri ini, di antara visi misi mereka adalah bagaimana memperhatikan potensi alam di suatu wilayah dan mengembangkannya atau menggerakkan masyarakat melakukan roda ekonomi. Itu sudah benar, tidak salah, sudah sesuai dengan petunjuk dari ayat yang mulia ini, surat Al-Quraisy ayat 1 ayat yang kedua. Tetapi ternyata bahwa untuk melanggengkan kemakmuran dan kesejahteraan mesti ada syarat yang ketiga. Dan syarat inilah yang paling mendasar, dan dialah yang mampu melanggengkan kemakmuran dan kesejahteraan, dan dialah yang mampu mengundang dengan sangat dahsyat kemakmuran dan kesejahteraan. Tapi sayangnya
sangat sedikit dari para calon-calon wakil rakyat itu yang menjadikan ini sebagai visi misinya, yaitu apa? Falyabudu rabb hadzal bait, yaitu mewujudkan masyarakat yang bertakwa. Ini yang tidak banyak dijadikan visi dan misi oleh para calon-calon wakil rakyat kita. Bahkan yang ada justru kemudian berkumpul di masjid dicurigai, berkumpul di masjid dianggap sedang merapatkan membicarakan aksi-aksi terorisme. Nauzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, justru syarat yang ketiga inilah falyabudu rabb hadzal bait yang mampu melanggengkan kemakmuran dan kesejahteraan. Betul, yang pertama dengan melihat potensi alam, yang kedua dengan menggerakkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Tetapi untuk melanggengkan kemakmuran dan kesejahteraan mesti dengan syarat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Dasarnya adalah firman Allah surah An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'azakahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan tentang suatu negeri, tentang suatu wilayah yang tadinya masyarakatnya itu makmur sejahtera, karena masyarakatnya benar-benar memaksimalkan potensi alamnya dan melakukan aktivitas ekonomi. Karena perbuatannya ini, maka Allah mengatakan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rezeki kepada mereka dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Tetapi ternyata masyarakat ini tidak menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakafarat bi an'umillah, tetapi masyarakatnya justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan perkara-perkara keduniaan mereka dan lupa kepada yang menciptakan dunia, lupa kepada yang memberikan mereka kemakmuran dan kesejahteraan. Fakafarat bi an'umillah fa'azakahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Dikarenakan mereka itu kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah fa'azakahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan bima kanu yasnaun, disebabkan perbuatan mereka. Buka tafsirnya, bima kanu yasnaun adalah karena kekufuran mereka. Karena kekufuran mereka kepada Allah, maka yang tadinya masyarakatnya merasakan kemakmuran dan kesejahteraan justru dicabut oleh Allah kemakmuran dan kesejahteraannya, dan Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Pakaian kelaparan ditimpakan kepada masyarakat artinya Allah mencabut kemakmuran. Dan pakaian ketakutan ditimpakan kepada masyarakat artinya dicabut kesejahteraan. Dan Allah memberikan gambaran kelaparan dan ketakutan yang menimpa mereka adalah libas. Apa itu libas? Pakaian. Libasal ju' wal khauf, pakaian kelaparan, pakaian ketakutan. Dan pakaian itu adalah sesuatu yang menempel, sesuatu yang melekat di tubuh kita. Artinya ketika manusia kufur terhadap Allah, ketika masyarakat penduduknya kufur terhadap karunia Allah, maka Allah akan menjadikan musibah yang menimpa mereka berupa kelaparan dan ketakutan itu menimpa semua sendi-sendi kehidupan mereka dan tidak akan terpisahkan dari kehidupan mereka. Melekat dan menempel, bukan hanya dalam persoalan kehidupan bermasyarakat, sampai urusan keluarga merasakan pengaruh dan dampak tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita perhatikan surah Ar-Rum
ayat yang ke-41. Allah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di udara, di laut, disebabkan karena tangan-tangan manusia, yaitu ulah manusia yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerusakan akan terjadi di alam ini karena manusia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan itu Allah akan merasakan kepada mereka buah dari perbuatan mereka tidak bertakwa kepada Allah berupa bencana, berupa musibah. Tetapi perhatikan ujung ayat, la'allahum yarji'un, masih ada harapan. Maksudnya adalah meskipun musibah yang Allah timpakan itu laksana pakaian yang menempel, tetapi kalau kemudian masyarakat segera kembali kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan angkat musibahnya. Allah akan angkat balanya, bencananya. Dan Allah tegaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka. Kita buka tafsirnya, yaitu sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka beriman dan beramal soleh. Ini memberikan penjelasan kepada kita ma'asyiral muslimin adalah bahwa kedurhakaan, kemaksiatan itu adalah penyebab utama datangnya bala dan bencana yang menimpa suatu masyarakat, bahkan menimpa suatu negeri. Dan juga menjadi pelajaran kepada kita, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat dan menghilangkan bala dan bencana, lalu mengundang kebaikan dari Allah berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa maksiat itu penyebab utama datangnya bala, penyebab utama datangnya bencana. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yang kemudian Imam Asyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Syekh Al-Albani rahimallahu taala mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang dapat dijadikan rujukan, bukan hadis yang dhaif apalagi palsu. Hadis yang dapat dijadikan rujukan, dapat dijadikan sebagai muhasabah oleh kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin. Ada 5 perbuatan. Jika 5 perbuatan ini dilakukan oleh suatu masyarakat, bukan person tapi masyarakat, atau kebanyakan masyarakat melakukannya, bi khamsin akan datang 5 bencana. Khamsun bi khamsin, 5 perbuatan jika dilakukan oleh masyarakat, bi khamsin akan turun 5 bala, 5 bencana, 5 musibah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqada qaumunil ahda illa sullitu alaihim aduhum. Apabila masyarakat mereka sudah mulai mengobral murahkan amanah, mereka sudah mulai memperjualbelikan amanah. Dan salah satu makna amanah yang dimaksudkan di dalam hadis ini, salah satu maknanya, walaupun makna amanah itu luas, salah satunya adalah amanah dalam hal memilih kepemimpinan. Sebab bukankah kemudian Nabi mengatakan wal amiru 'alan nasi huwa ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah amanah. Maka apabila masyarakat dalam urusan memilih pemimpinnya, baik pemimpin masyarakatnya, pemimpin wilayahnya, sampai pemimpin negerinya, jika dalam upaya memilih pemimpinnya mereka memperjualbelikan amanah, mana qada qamunil ahda illa sullitu alaihim aduhum, kalau mereka mengobral murahkan amanah, memperjualbelikan amanah,
Mereka memilih pemimpin bukan lagi dari kualitasnya, kelayakannya, kepantasannya, bukan lagi dari sisi keimanannya, tapi dari sisi uang. Siapa yang memberikan amplop, siapa yang memberikan hadiah berupa sembako, itu yang dipilihnya. Tidak lagi karena dasar kualitasnya, agamanya, imannya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengobral murahkan amanah, memperjualbelikan amanah, illa sullitu alaihim aduhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menghukum kepada penduduk negeri itu, kepada masyarakat itu dengan apa? Mengangkat pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang menjadi musuh bagi mereka. Akan muncul pemimpin atau pejabat yang menjadi musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Illa sullitu alaihim aduhum. Pasti dengan perbuatan itu Allah akan berikan kekuasaan kepada penjahat, kepada musuh. Mereka lah yang akan berkuasa di negeri ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasya fihimu al-faqru. Kalau masyarakat mereka sudah mulai menetapkan kebijakan-kebijakan dan aturan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melegalkan khamar untuk diperjualbelikan di kampung mereka, di komplek mereka, di wilayah mereka. Mereka mengizinkan prostitusi, mereka mengizinkan LGBT membuat agenda-agenda di komplek ini, di wilayah ini, di negeri ini. Kata Rasulullah, illa fasya fihimu al-faqru, akan terjadi kefakiran yang merata di masyarakat. Terjadi kefakiran yang merata di masyarakat. Bahwa kefakiran yang dimaksud bukan hanya kefakiran secara finansial, tapi juga kefakiran secara kultural, yaitu orang-orang yang kaya tetapi Allah miskinkan, yaitu tidak merasa kaya, sehingga akhirnya sudah hartanya banyak masih jadi koruptor, sudah memiliki banyak tanah masih merampas tanah orang lain. Kenapa? Karena Allah mencabut rasa kaya di hatinya. Kemudian para pemuda-pemudi, di mana mereka kemudian berkesulitan secara finansial, Allah jadikan kefakiran yang menimpa mereka adalah kefakiran kultural, yaitu tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Mereka pengen kaya tapi jalan pintas. Maka banyak perempuan-perempuan yang kemudian melacur demi mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan banyak. Para pemuda-pemuda dengan kekuatan mereka menjadi preman, menjadi begal, menjadi penipu dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan kefakiran kultural, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari masyarakat tidak menegakkan atau tidak membuat kebijakan yang sejalan dengan syariat Allah. Bahkan mereka membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat Allah. Terjadi kefakiran yang merata di masyarakat. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zaharat fihimu az-zina fihimu al-fahisha illa fasya fihimu al-maut. Tidaklah kemudian tampak di masyarakat perbuatan-perbuatan al-fahisha, perbuatan-perbuatan kekejian, perbuatan zina, perbuatan-perbuatan yang diselenggarakan oleh para pejuang LGBT. Mereka melakukan sejumlah pertemuan-pertemuan, agenda-agenda. Maka tidaklah kemudian tampak di masyarakat perbuatan zina, perbuatan LGBT, melainkan kata Rasulullah akan terjadi banyak kasus kematian. Akan terjadi banyak kasus kematian. Apakah kasus kematian karena wabah virus seperti AIDS, ataukah tawuran, ataukah perkelahian yang berujung pada kematian, atau kasus-kasus pembunuhan, akan terjadi banyak di masyarakat. Apabila perbuatan al-fahisya, perbuatan zina mulai tampak secara terang-terangan di masyarakat. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuffafu al-mikyala illa muni'u an-nabatat wa ukhizu bis-sinin.
apabila masyarakat, khususnya para pelaku-pelaku ekonomi mereka, yaitu para pedagang-pedagang, para penjual-penjual, mereka melakukan kecurangan dalam takaran, dalam timbangan. Mereka mulai melakukan penipuan-penipuan, mereka melakukan pembohongan-pembohongan dalam transaksi mereka. Mereka tidak berakad dengan akad yang dibenarkan secara syariah. Mereka tidak peduli lagi sistem atau prinsip antarodin minkum di dalam berdagang. Tidak peduli lagi orang ridho tidak ridho, yang penting dia untung. Maka ketika ini terjadi, dilakukan oleh para pelaku-pelaku ekonomi kita, para pebisnis, mereka tidak lagi bertransaksi dengan akad yang syar'i, tapi mereka menggampangkan riba demi menjalankan usaha-usaha bisnis mereka. Jika ini terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muniu az-sinin, akan menimpa mereka musim paceklik berkepanjangan. Allah akan cabut keberkahan dari tanaman-tanaman, keberkahan dari tumbuh-tumbuhan, keberkahan dari buah-buahan, dicabut keberkahan dari apa yang kita konsumsi. Dan akan menimpa musim kemarau berkepanjangan, musim paceklik berkepanjangan. Kesulitan kita untuk mendapatkan makanan yang sehat, makanan dan minuman yang aman, yang thayyib. Banyak buah-buahan beredar, tapi banyak racun-racun peptisidanya yang menempel di permukaan buah. Dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya orang-orang bertransaksi ekonomi tidak lagi prinsipnya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi bagaimana mereka berprinsip kapitalis dan materialis, yang penting untung, tak peduli orang lain menderita. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala mana'u az-zakata illa hubisa anhumu al-qatru. Kalau orang-orang kaya di masyarakat tersebut, di negeri tersebut, mereka menahan harta-harta mereka, yaitu bakhil dari berinfak, bakhil dari bersedekah, bakhil dari berzakat, maka hubisa anhum al-qatru, Allah akan menahan air hujan. Allah akan menghalangi rezeki berupa air yang bersih ke masyarakat, sehingga terjadi kekeringan atau krisis air. Kita merasa kesulitan ma'asyiral muslimin, dikarenakan orang-orang yang dititipkan oleh Allah harta, tapi mereka bakhil dalam berinfak, bakhil dalam bersedekah, dan mereka bakhil dari berzakat. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka 5 perbuatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi kita semua, bahwa perbuatan dosa dan maksiat adalah penyebab utama tercabutnya kemakmuran dan kesejahteraan, penyebab utama datangnya bala dan bencana. Lalu kemudian apa yang mesti kita lakukan ketika kita benar-benar cinta pada negeri kita, cinta pada komplek kita, cinta pada wilayah kita, yaitu kita menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang bertakwa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, indikatornya ada 4. Namun kami tidak akan menguraikan atau tidak akan menjelaskan masing-masing indikator ini, hanya menyebutkan saja indikator masyarakat yang makmur dan sejahtera itu, atau indikator masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khaufu bil jalil, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mereka beramal berdasarkan wahyu, hidup pengajian-pengajian di kompleknya, di wilayahnya, sehingga masyarakat tersirami dengan ilmu, tersirami dengan kajian-kajian keislaman, sehingga masyarakat tahu mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram. Akhirnya mereka beramal berdasarkan wahyu, berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, masyarakat akan ridho dengan takdir Allah meskipun tidak menyenangkan. Ridho dengan ketentuan Allah. Ada masyarakat kita ditimpa dengan musibah, bala dan bencana, mereka ridho, mereka ikhlas, mereka terima ini sebagai bagian dari takdir Allah, menunjukkan kuatnya iman mereka, kuatnya ketergantungan mereka kepada Allah. Dan yang keempat, al-istidadu fi yaumir rahil, yaitu masyarakat mereka bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan bekal terbaik mereka untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Allah mengatakan,
di dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esoknya. Apa makna hari esok? Hari esok bisa bermakna masa depan di dunia, dan hari esok bisa bermakna masa depan setelah kehidupan di dunia. Maka masa depan di dunia ini seperti kata ketua kita tadi, untuk kita persiapkan generasi untuk kemudian menjadi pelanjut tongkat estafet kita, supaya kegiatan dakwah, kegiatan taklim, kegiatan kebaikan yang sudah ada di komplek kita, di wilayah kita ini jangan sampai hilang dengan berakhirnya atau dengan Allah takdirkan kematian bagi para penggagasnya. Perlu ada regenerasi. Kita harus pikirkan masa depan komplek kita, bukan hanya saat kita hidup saat ini. Pikirkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Lalu kemudian kita juga mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan kita setelah kehidupan di dunia. Betapa indahnya kita bertetangga di dunia, dan juga kita bertetangga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bernostalgia di akhirat. Kita bersyukur bahwa kita pernah visi dan misi ta'awun, tolong menolong dalam upaya mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia. Itu adalah indikator masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Al-istidadu fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal terbaiknya sebelum datang kematian. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Apabila masyarakat ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard." Kalau penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan keberkahan dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Karena takwa adalah sebab utama mengundang kebaikan dari Allah, keberkahan dari Allah, keberkahan di seluruh penjuru. Dari udaranya datang berkah, dari buminya datang berkah, dari arah kanan arah kiri datang berkah. Tanahnya mendatangkan keberkahan kalau masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa ada sebuah energi positif kalau kemudian kita menggerakkan masyarakat untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihat. Ada sebuah energi positif. Jangan kita anggap remeh gerakan sholat subuh berjamaah seperti ini, sebab ini merupakan sebuah energi dan kekuatan untuk mengundang keberkahan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Sebagai penutup adalah bahwa ternyata menjadi masyarakat yang bertakwa atau menjadi pribadi yang bertakwa bukan sesuatu yang sulit. Sebab Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah apapun profesi kalian. Artinya apapun profesi yang sedang kita geluti saat ini, di bumi manapun kaki kita berpijak, kita mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita sebagai pejabat, kita bisa menjadi pejabat yang bertakwa kepada Allah. Kita menjadi pengusaha, kita bisa menjadi pengusaha yang bertakwa kepada Allah. Kita menjadi pedagang, kita bisa menjadi pedagang yang bertakwa kepada Allah. Kita sebagai ojek online, kita bisa bertakwa kepada Allah. Ojek konvensional, kita pun bisa bertakwa kepada Allah. Apapun profesi kita saat ini, apapun aktivitas kita saat ini, kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ini kita gerakan, ini kita galakkan, maka insya Allah akan terciptalah kemakmuran dan kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kajian di subuh hari ini tentang mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera dari tadabbur surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Sebelum kita akhiri dengan doa seperti yang disampaikan tadi, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan falyatafaddal maskura, kami kembalikan kepada ustadz kita sebagai MC. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Samsul Basri yang telah menyampaikan paparannya, insyaallah menjadi berkah kita sehari-hari. Selanjutnya kami berkesempatan hanya 2 penanya saja, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk bertanya kepada guru kita. Kami persilakan.
Ada yang bertanya? Karena ada terbatasan waktu di mohon maaf hanya 2 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz menjaga alamnya, penjagaan. Jadi termasuk juga lingkungan ya Pak Ustadz ya. Jadi hubungan kita sehari-hari itu banyak yang sebenarnya pertanyaannya gampang aja sebenarnya asal ada pertanyaan. Karena di dalam lingkungan, jadi masyarakat banyak membuat sampah di jalanan atau di pinggir kali. Begitu dibersihin itu ada lagi, begitu dibersihin ada lagi. Dibuat bahasa-bahasa planet juga, bahasa-bahasa binatang itu masih ada lagi. Terakhir ada satu berkumpulan, jadi mereka mengasih tahu, dibuat bahasa tulisan itu, banner itu, boleh. Jadi kalau ada yang membuang sampah, ada begitu duluan akan hilang, terus akan ada tabrakan. Jadi pertanyaan saya, bolehkah itu disebutkan di banner itu? Karena kan kita nggak boleh mengubah orang, Pak Ustaz. Begitu Pak Ustaz. Itu pertanyaannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir, ya sekalian, Pak Yus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bilang bagaimana caranya menyampaikan ketakwaan. Sekarang menyampaikan kekuasaan. Itu pertama. Dan kedua, kami di Indonesia ini justru mayoritas dizalimi oleh minoritas. Hanya 9 orang. Mungkin Pak Ustaz berkata 9 orang. Mestinya ya sekarang ini apapun yang terjadi di Indonesia ini selalu kalah dan kita seorang Islam, sebagai orang Islam ya begini saja. Jadi sekali lagi mungkin kepada keluarga yang memilih yang berbeda dan segala macam itu bicara betul, saya setuju dengan Pak Ustaz, itu harus ada ketakwaan bukan kekuasaan. Jadi itu punya ditanggapan gimana bisa akhirnya tadi dijolimi oleh orang minoritas dan kita mayoritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz, ada 2 pertanyaan tadi pertama soal boleh nggak selepas rapat di benar itu Pak ya. Yang kedua bagaimana jika kita mayoritas tidak saya seperti itu mungkin agak sensitif mungkin. Kalau Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat keadilan dan berbuat ihsan. Dan berbuat ihsan lebih spesifik kepada keluarga, wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi. Dan Allah melarang kalian dari segala perbuatan al-fahsya, dari segala perbuatan kemungkaran dan dari segala perbuatan yang menyebabkan permusuhan di masyarakat. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an untuk kalian mengambil pelajaran dan mendapatkan pelajaran. Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama adalah saya ingin menggarisbawahi dari perintah Allah di surat An-Nahl ayat 90, khususnya Allah menyuruh kita berbuat ihsan. Apa itu berbuat ihsan? Berbuat ihsan itu adalah berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik. Berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik itu artinya ihsan. Dan ihsan ini adalah perbuatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab orang yang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dengan cara yang paling terbaik. Tetapi apa ruang lingkup ihsan? Ruang lingkup ihsan itu ada 3. Ruang lingkup untuk kita berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik, ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama yang kita kenal dengan hablu minallah. Yang kedua hablu minan nas. Yang ketiga hablu minal alam. Maka ruang lingkup kita berbuat ihsan itu kepada Allah,
Kalau kita sholat, sholatlah dengan cara yang paling terbaik. Puasa dengan paling benar. Haji dan umroh dengan cara yang paling terbaik. Itu maksudnya ihsan. Kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Demikian pula ketika kita berbuat ihsan kepada manusia dengan cara yang paling terbaik, baik secara finansial, secara kehormatan ataupun secara fisik. Kemudian berbuat ihsan kepada alam. Nah, berbuat ihsan kepada alam ini ada 3 lagi pembagiannya. Yang pertama al-bi'ah, yaitu lingkungan. Yang kedua al-hayawanat, kepada binatang-binatang. Dan yang ketiga kepada an-nabatat, tumbuh-tumbuhan. Dalam kaitannya kita berbuat ihsan kepada al-bi'ah, yaitu lingkungan, sebagai tanda syukur kita kepada lingkungan adalah dengan kita menjaganya, kita merawatnya, dan kita memeliharanya. Sebab itu adalah cara kita berbuat ihsan pada lingkungan ini, sehingga lingkungan ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Bukankah Allah mengatakan la in syakartum lazidannakum? Kalau kamu syukuri, Allah akan tambah. Bentuk syukur kita pada lingkungan adalah kita jaga, kita lestarikan, kita pelihara, maka Allah akan menambah kenikmatan. Tetapi kalau kita tidak mensyukurinya, kita malah mengotorinya, maka akan mendatangkan bala dan bencana. Dalam kaitannya dengan berbuat ihsan terhadap al-bi'ah atau terhadap lingkungan kita, maka motivasi kita di dalam melakukannya adalah karena perintah Allah. Perintah Allah dan juga perintah Rasulullah SAW untuk menjaga kesucian dan menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan kita, lingkungan masyarakat kita, itu perintah Allah. Jadi motivasi utama untuk kita menjaga kebersihan ini adalah untuk ketaatan kepada Allah. Kalau kita benar mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat siapa yang memerintah, tidak akan melihat apa bentuk perintah. Inilah kegagalan iblis laknatullah alaih. Sebab ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tidak melihat siapa yang memerintah, tapi yang dia lihat apa bentuk perintahnya. Karena yang dia lihat adalah bentuk perintahnya, muncullah syahwatnya, kesombongan. Kenapa saya yang harus sujud kepada Adam, padahal saya senior, dia junior? Padahal andaikan dia melihat ini perintah Allah, maka mudah bagi iblis. Sebab sebelum dia bergelar iblis, dia adalah Azazil, dan dia adalah jin yang paling taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Bahkan ketaatannya kepada Allah menjadikan derajatnya diangkat, disejajarkan dengan barisan para malaikat. Dan ini terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tapi kegagalan iblis adalah berubah cara pandangnya. Dia tidak melihat siapa yang memerintah, tapi yang dia lihat bentuk perintah. Kalau kita melihat menciptakan dan menjaga kebersihan adalah perintah Allah, maka orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Sehingga jangan kemudian kita sebagai masyarakat melihat ada sampah, ini mah tugasnya petugas kebersihan, bukan tugas saya. Lihatlah ini sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita lakukan. Kalau kita sebagai tokoh, sebagai pejabat lalu melakukan ini, dilihat masyarakat kita, mereka akan lebih tergerak lagi untuk melakukannya. Mungkin sekali dua kali kita lakukan, besok mereka yang akan melakukannya berulang kali. Tapi kalau kemudian kita tidak melihat ini sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita bermasa bodoh, maka akan lebih bermasa bodoh lagi orang-orang yang melihat kita. Sehingga kata yang terkenal dari perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan idza kana al-alimu la ya'malu bi ilmihi istankafal jahil ayyata'allam bima ya'rifuhu. Kalau saja orang yang sudah memiliki ilmu dia tidak melakukan apa yang mesti dia lakukan dari ilmu tersebut, maka orang-orang bodoh semakin jahil untuk melakukan sesuatu dari kebaikan. Karena orang bodoh melihat. Tapi kalau kemudian orang-orang yang terpandang di satu kaum, di satu komplek, mereka yang melakukan, mereka yang menggerakkan, mereka akan tergerak. Sekali dua kali dilakukan oleh tokoh, maka akan terus-menerus dilakukan oleh masyarakatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa bolehkah sumpah serapah? Jangan, sebab ini saudara muslim kita. Ya. La tad'u ala nafsika. Jangan kalian mendoakan laknat untuk diri kalian. Ya. Jangan kalian mendoakan laknat untuk diri kalian. Tak boleh kita mendoakan laknat untuk saudara kita. Tapi disinilah pentingnya tadi takwa kepada Allah, bahwa PR kita adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat kita, bagaimana mewujudkan masyarakat kita peduli dengan lingkungan. Perlu memang edukasi terus menerus.
Sebab masyarakat yang kita hadapi manusia ini bukan benda mati. Benda mati bisa kita rubah dengan palu dan paku. Tapi ini masyarakat yang punya perasaan, punya jiwa, punya ruh, punya energi. Maka sentuhlah dengan wilayah kekuatan spiritual. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 189, di bagian tengah ayat Allah mengatakan, walaisal birru bi anta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah bilang, bukanlah kebaikan itu kalian mendatangi rumah kalian dari arah belakang. Dulu kebiasaan orang kalau dari perjalanan safar, perjalanan jauh, ketika mereka pulang itu kebiasaan mereka itu ada kayak semacam apa ya? Ya ritual yang salah lah. Mereka harus masuk lewat arah belakang, lewat jendela, supaya tidak ada bala atau bencana lah gitu. Jadi kalau mereka perjalanan safar dulu orang jahiliyah, perjalanan sehari, 2 hari, 3 hari pulang itu nggak masuk lewat pintu rumah depan, harus dari belakang syaratnya gitu. Dan itu pun dari jendela mereka masuk. Ya itulah keyakinan dahulu. Tapi untuk merubah kebiasaan ini, Islam tidak langsung menyuruh mereka kalian harus masuk lewat depan, tidak. Tapi disuruh bertakwa dulu. Allah mengatakan, walaisal birru bi anta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu kalian mendatangi rumah dari arah belakangnya. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu manittaqwa, siapa yang bertakwa kepada Allah. Sebab dengan takwa ini terjadi perubahan karakter. Setelah bertakwa barulah Allah mengatakan, wa'tul buyuta min abwabiha. Masukilah pintu, datangilah pintu dari arah, datangilah rumah kalian dari pintunya, dari depan, bukan dari jendela. Tapi untuk kemudian merubah karakter masyarakat tadi, ajak dulu mereka bertakwa. Sebab takwa ini adalah perubahan karakter yang luar biasa. Makanya kita rasa aneh gitu ketika kemudian programnya adalah program perubahan karakter, tapi justru nilai-nilai takwa dihindari, nilai takwa dijauhi, nilai takwa dimusuhi. Padahal programnya perubahan karakter. Tidak ada perubahan karakter kecuali dengan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Jelas memang ini adalah PR kita. Tapi ingatlah bahwa masyarakat adalah saudara kita. Surga Allah luas. Cintailah kebaikan padanya dan doakanlah semoga yang membuang sampah sembarangan ini diberikan hidayah oleh Allah. Kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah, ikut pengajian, sehingga terbuka hati dan pikirannya bahwa menjaga kebersihan adalah perintah Allah, menjaga lingkungan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul kerusakan di lingkungan kalau masyarakat tidak bertakwa kepada Allah, yaitu diantaranya buang sampah sembarang tempat, tanda tidak bersyukur dengan nikmat tempat, nikmat lingkungan, maka bisa bala dan bencana yang turun. Allahu a'lam bishawab untuk pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang kedua, intinya apa? Ya. Nah, bismillah, alhamdulillah, berkenaan dengan negeri kita ini, coba kita buka surah An-Nur ayat yang ke-55. Ya, surat An-Nur surat yang ke-24. Di ayat yang ke-55 Allah mengatakan, wa'adallahu alladzina amanu minkum, dan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman minkum di antara kalian, wa amilus solihat, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah umat-umat sebelumnya karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Wala yubadilannahum min ba'di khaufim amna, Allah akan mengganti ketakutan mereka menjadi rasa aman, menjadi rasa tenang. Ya'budunani, dengan syarat masyarakat harus menyembahku dulu, kata Allah. Jadi kapan hadiah ini diwujudkan Allah? Kita harus pahami bahwa sunnatullah itu ada dua. Ada sunnatullah yang berlaku di alam, ada sunnatullah yang berlaku pada manusia. Sunnatullah yang berlaku di alam, Allah tidak akan sunnatullah yang berlaku di alam, Allah akan merubahnya sekehendak Allah, semau-maunya Allah. Itu berkenaan dengan sunnatullah di alam. Allah bisa merubahnya sekehendak Allah, semau-maunya Allah. Bahkan Allah terkadang melanggar sunnahnya yang telah ditetapkan di alam ini, dan itu terserah bagi Allah. Contohnya, Allah menciptakan api dan menetapkan sunnahnya pada api itu panas membakar. Tapi tatkala Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah melanggar sendiri sunnahnya di alam ini dengan mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
wahai api dinginlah kamu, dan menyelamatkan Ibrahim. Maka sunnatullah yang berlaku di alam, Allah merubahnya sekehendak Allah, semaunya Allah. Bahkan terkadang Allah melanggar apa yang sudah ditetapkannya sendiri. Ini kalau berkaitan dengan alam. Tapi sunnatullah yang Allah tetapkan pada manusia, Allah tidak akan pernah merubahnya. Apa yang Allah sudah tetapkan, Allah tidak akan pernah rubah. Bahkan Allah menjaminkan la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi apa yang Allah sudah janjikan. Itu berkenaan dengan sunnatullah pada manusia. Dan diantara sunnatullahnya kepada manusia adalah kalau masyarakat ini beriman, bertakwa dan beramal soleh, maka Allah akan munculkan di tengah-tengah mereka pemimpin. Allah akan hadiahkan untuk mereka pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Maka Allah tidak akan ingkar dengan janji ini, tapi kita mesti melayakkan, memantaskan diri mendapatkan pemimpin yang soleh. Bagaimana kelayakannya? Kelayakannya Allah mengatakan adalah ya'budunani, yaitu ketika mereka menyembahku, ya'budunani la yusrikuna bi syai'a, dan mereka meninggalkan kesyirikan. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Ya, siapa yang kafir setelah itu maka dia adalah orang-orang fasik. Jadi kalau kita rujuk di dalam surah Ali Imran ayat 26, ya ayat 26, Allah mengatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menegaskan kepada kita semua, Allah adalah rajanya raja. Tidak ada raja di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah rajanya raja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah akan mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Di tangan Allah lah kekuasaan. Jadi, ketika kemudian di negeri kita ini terpilih pemimpin-pemimpin yang bejat, pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang menjadi musuh bagi kaum muslimin, kita harus terima ini takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus muhasabah. Kenapa? Kenapa Allah tidak menghadiahkan untuk kita pemimpin yang baik? Kemungkinannya kita belum melayakkan dan memantaskan diri. Betul di komplek kita soleh, tapi banyak komplek-komplek yang lain yang mereka tidak bertakwa kepada Allah. Sehingga tugas kita adalah bagaimana menularkan kebaikan yang sudah ada di komplek ini, ditularkan ke komplek yang lain. Bagaimana kita wujudkan masyarakat bertakwa kepada Allah dirasakan oleh semua masyarakat lain, maka yakinilah Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan hadiahkan. Kita tidak perlu takut dengan kekuatan apapun manusia, sebab Allah Al-Azizur Rahim. Al-Aziz artinya Allah itu maha perkasa, dan keperkasaan Allah dalam tiga hal. Pertama, perkasa dalam kekuatannya. Yang kedua, perkasa yang tak terkalahkan. Dan yang ketiga, perkasa yang mengalahkan. Itulah Allah. Dan Allah Al-Azizur Rahim, bahwa keperkasaan Allah adalah untuk memenangkan orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, untuk menolong orang yang beriman. Kenapa kita belum ditolong oleh Allah? Bukan Allah ingkar janji, tapi kita yang belum layak dan belum memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Allah jamin bahwa Islam pasti menang dan pasti jaya. Allah jamin Islam tidak akan pernah dipadamkan cahayanya. Itu dijamin Allah sampai hari kiamat. Tapi Allah tidak menjamin kemenangan bagi kaum muslimin kecuali kaum muslimin kembali kepada agama mereka, kembali kepada Islam. Jadi kalau kaum muslimin meninggalkan agama ini, maka Allah tidak menjamin kemenangan. Tapi kemenangan bagi kaum muslimin adalah apabila kaum muslimin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, sudah cukup sudah jam 5. Kemudian ada sesuatu pada Ustaz kepadanya, dan mohon kiranya menutup perjalanan suku gabungan kali ini dengan membaca doa. Dan pada bapak yang ingin jangan bertanya, silakan ada sesi ramah-ramah bisa bertanya langsung pada Ustaz.
Baik, mari kita sempurnakan majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengadahkan tangan kita ke langit. Semoga kebaikan dan keberkahan dirasakan oleh kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma aksir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana wa dakhilna jannatak. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi baladina hadza Indonesia wa fi biladil muslimin wa fil biladi fihal muslimun wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma wahhid sufufal muslimin. Allahumma rfa'il wabah. Allahumma rfa'il bala 'anil muslimin. Allahumma anzil sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma ij'al hadza baladan balada Indonesia aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma rabbana wab'as fina amiran ra'isan muhtamman bi umuril islam wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian berakhirlah kegiatan subuh kita pada bagian ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang hadir dan juga kepada Dekan Nurul Falah yang telah memberikan sambutan dan sajian luar biasa. Informasi untuk bulan depan, insyaallah pembangunan akan dilaksanakan pada tanggal 5 November di Musola At-Taqwa Jalan Suci oleh kepada jemaah. Mari kita berikan kembali pembangunan bulan depan. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan kepada seluruh jemaah yang ingin mengikuti kajian rutin oleh Ustaz Samsul Bahari bisa datang ke Masjid Nurul Falah di hari Sabtu pekan pertama setiap bulannya. Kebetulan alhamdulillah beliau Ustaz Samsul Bahari adalah pemateri tetap di kajian Masjid Nurul Falah di Sabtu pekan pertama. Dan bagi yang ingin menyimak dari kajian hari ini dan kajian-kajian sebelumnya bisa simak di YouTube channel MX TV Masjid